warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria akan mempresentasikan mengenai bahasa assembly, Pascal, dan C beserta reservoir-nya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai bahasa assembly, di mana terdiri dari pengertian bahasa assembly dan reservoir bahasa assembly. Pengertian bahasa assembly adalah bahasa komputer yang kedudukannya di antara bahasa mesin dan bahasa level tinggi, misalnya bahasa C atau Pascal. Bahasa assembly memakai kode mnemonik untuk menggantikan kode biner agar lebih mudah diingat sehingga lebih memudahkan penulisan program. Program yang ditulis dengan bahasa assembly terdiri dari label, kode mnemonik, dan lain sebagainya. Pada umumnya, dinamakan sebagai program sumber atau source code yang belum bisa diterima oleh prosesor untuk dijalankan sebagai program, tapi harus diterjemahkan dulu menjadi bahasa mesin dalam bentuk binar. Program sumber dibuat dengan program editor biasa, misalnya Notepad pada Windows atau Sidekick pada DOS. Selanjutnya, program sumber diterjemahkan ke bahasa mesin dengan menggunakan program assembler. Hasil kerja program assembler merupakan program objek dan assembly listing. Yang merupakan program objek berisikan kode-kode bahasa mesin. Kode-kode bahasa mesin inilah yang diumpankan ke memori program prosesor. Dalam dunia microcontroller, biasanya program objek ini diisikan ke UVFROM, dan khususnya untuk microcontroller buatan Atmel, program ini diisikan ke dalam flash ROM yang ada di dalam chip AT89C51 atau AT89C2051. Sedangkan assembly listing merupakan naskah yang berasal dari program sumber. Dalam naskah tersebut, pada bagian sebelah setiap baris dari program sumber diberi tambahan hasil terjemahan program assembler. Tambahan tersebut berupa nomor memori program berikut dengan kode yang akan diisikan pada memori program bersangkutan. Naskah ini sangat berguna untuk dokumentasi dan sarana untuk menelusuri program yang ditulis. Yang perlu diperhatikan adalah setiap prosesor mempunyai konstruksi yang berlainan. Instruksi untuk mengendalikan masing-masing prosesor juga berlainan. Dengan demikian, bahasa assembly untuk masing-masing prosesor juga berlainan. Yang sama hanyalah pola dasar cara penulisan program assembly saja. Program sumber dalam bahasa assembly menganut prinsip satu baris untuk satu perintah. Setiap baris perintah tersebut bisa terdiri atas beberapa bagian atau field, yakni bagian label, bagian mnemonik, bagian operan yang bisa lebih dari satu, dan terakhir bagian komentar. Untuk membedakan masing-masing bagian tersebut, dibuat ketentuan sebagai berikut. 1. Masing-masing bagian dipisahkan dengan spasi atau tab. Khusus untuk operan yang lebih dari satu, masing-masing operan dipisahkan dengan koma. Kedua, bagian-bagian tersebut tidak harus semuanya ada dalam sebuah baris. Jika ada satu bagian yang tidak ada, maka spasi atau tab sebagai pemisah bagian tetap harus ditulis. Dan terakhir, bagian label ditulis mulai huruf pertama dari baris. Jika baris bersangkutan tidak mengandung label, maka label tersebut digantikan dengan spasi atau tab, yakni sebagai tanda pemisah antara bagian label dengan bagian mnemonik. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai reservoir word dari bahasa assembly. Daftar kata-kata yang ada dalam tabel adalah kata-kata yang memiliki arti khusus untuk assembler. Kata tersebut tidak dapat
tidak dapat digunakan untuk tujuan apapun selain yang didefinisikan oleh assembler. Daftar ini termasuk mnemonic untuk set instruksi. Contohnya itu and, assume, ask, else, and if, group, hide, name, or, file, segment, word, dan sort, dan sebagainya. Kedua, saya akan menjelaskan mengenai bahasa Pascal, di mana terdiri dari pengertian bahasa Pascal dan reservoir word dari bahasa Pascal tersebut. Pascal adalah bahasa pemrograman yang pertama kali dibuat oleh Profesor Nicholas Ward, seorang anggota International Federation of Information Processing atau IFIP pada tahun 1971 dengan mengambil nama dari matematikawan Prancis Blaise Pascal yang pertama kali menciptakan mesin penghitung. Profesor Nicholas Ward membuat bahasa Pascal ini sebagai alat bantu untuk mengajarkan konsep pemrograman komputer kepada mahasiswanya. Selain itu, Profesor Nicholas Ward membuat Pascal juga untuk melengkapi kekurangan-kekurangan bahasa pemrograman yang ada pada saat itu. Berikut reservoir word dari bahasa Pascal. Reservoir word adalah kata-kata baku yang digunakan dalam program dan sudah terintegrated dalam Pascal dan juga mempunyai bentuk serta kegunaan tertentu yang telah didefinisikan oleh Pascal. Dalam bahasa pemrograman Pascal, beberapa reservoir word dalam Pascal antara lain and, assume, array, begin, case, cons, repeat, go to, diff, do, don't to, else, and, export, file, for, use, nil, if, object, in, inherited, inline packet, interface, level program, library, function, set, not, of, or, to, type, unit, record, mode, part, with, until, while, implementation. Terakhir, bahasa C. Yang dimana kan pengertian bahasa C dan reservoir word. Bahasa C adalah salah satu dari banyak bahasa program desktop yang cukup populer dan mempunyai cukup banyak keunggulan. Ada banyak aplikasi-aplikasi yang dirancang dalam bahasa C atau struktur utama programnya ditulis dalam C. Bahasa C adalah sebuah bahasa dasar tingkat tinggi yang sifatnya kompleks dan membangun logika atau algoritma. Bahasa C bersifat portable, yaitu dengan sedikit atau tanpa perubahan. Suatu program yang dirancang atau ditulis dengan bahasa C dapat dijalankan pada komputer lain. Reservoir word bahasa C. Bahasa C standar ANSI mempunyai 32 reservoir word. Perlu diketahui bahwa kata kunci tersebut atau reservoir word tersebut tidak dapat digunakan sebagai nama variabel atau nama fungsi. Contohnya, else 2 sama dengan 1 atau continue 2 sama dengan tanda kutip string balas kutip. Dengan contoh tersebut, maka program akan memberikan peringatan bahwa kita memakai kata kunci yang dilarang dipakai pada bahasa C. Berikut adalah reservoir word pada bahasa C. Default, for, switch, auto, do, go to, register, tap def, with, double, return, union, case, else, if, short, uncheck, enum, in, check, void,
chart, extern, size of, volatile, cons, long, static, while, continue, float, dan struct. Demikian presentasi mengenai bahasa Gandhi, Pascal, dan C beserta tutorialnya. Sekian dan terima kasih.